Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal kelas 9 terkait sistem reproduksi pada manusia mulai dari pembelahan sel sampai kesehatan organ reproduksi. Kita awali dengan pembahasan mitosis meiosis. Urutan 18-an mitosis adalah urutannya gampang, kita mengingatnya P-mat. P profase, M metafase, A anafase, T telofase. Berarti C jawabannya. Di bawah ini merupakan ciri-ciri pembelahan mitosis. Dari mitosis itu anakannya berapa? 4. Berarti jawabannya A. Sel anakannya sama dengan induknya, berarti B salah. Terjadi pada sel benar, berarti kuncinya salah ini. Di bawah ini merupakan ciri-ciri pembelahan mitosis. Kecuali apa? Menghasilkan 4 anakan salah, yang benar ada 2 anakan. Sel anakannya pasti benar. Antara induk sama identik itu sama. Sel identik sel anak sama sel induk itu sama. Yang ketiga terjadi pada sel tubuh, benar. Kemudian sel anakan memiliki kromosom diploid, ya karena sama induknya awalnya diploid, berarti anaknya diploid. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan merupakan ciri dari berarti di sini berada di tengah, berarti ini adalah tahapan dari metafase. Profase itu tahapan awalnya itu jadi kromosom benang-benang spindle-nya itu jadi pendek, kemudian benang-benang kromatidnya memendek jadi kromatin. Kalau telofase itu M metafase itu di tengah, anafase itu memisah, telofase terakhir itu terbentuk anak membran anak inti. Kemudian nomor 4, sitokinesis pembelahan sel terjadi pada tahap berapa? Tahap terakhir berapa? P-mat, P-M-A-T, T dari telofase. Kromatid memisah menuju kutub yang berlawanan merupakan ciri dari tahap apa? Jadi sudah memisah ketiga, berarti apa? Anafase. Berarti kan gambar ini di tengah, berarti apa ini? Kalau di tengah itu disebut dengan metafase. Meta di tengah, berarti jawabannya D. Nomor 7, gambar berikut ini gambar apa? Tahapannya apa? Ini sudah memisah ya. Berarti di sini sudah P yang ketiga, PMAA anafase. Yang 8, berikut ciri pembelahan meiosis. Meiosis itu terjadi pada sel kelamin, benar. Menghasilkan 4 anakan, benar. Kromosomnya haploid, ya karena dia setengah sifat induknya. Berarti kan induknya diploid, berarti anaknya haploid. Karakter sel anakan identik dengan sel induknya, salah. Ini adalah ciri-ciri mitosis yang keempat. Yang ke-9, sebuah sel baru terbentuk dari pembelahan sel yang sudah ada sebelumnya. Dua ini didapat macam sel beda. Jenis sel yang terbentuk dengan proses meiosis apa? Sel kelamin. Ini sel kemudian ini adalah sel saraf. Berarti kecuali sel ini sel tubuh semuanya ABC. Berarti yang D ini adalah sel kelamin, ini sperma. Sperma itu sel kelamin, berarti sel sperma itu bentuk meiosis. Sel yang bersifat haploid dan diploid, arti dari haploid adalah haploid itu tinggal kromosom itu kanan kiri gitu, 2 gini. Nah kalau diploid itu cuma ini, lengannya hanya 2, kalau diploid lengannya 4, kanan kiri, kan sebelah kanan 2, sebelah kanan 2. Kalau diploid hanya 1 saja. Kemudian 11, ketika sel somatis tubuh mengalami pembelahan, buah sel anakan akan diproduksi dengan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Jenis pembelahan terjadi adalah
jumlah kromosomnya sama, pasti di sini disebut mitosis. Nah, mitosis itu biasanya selnya itu sama plek sama yang dibelah, nggak ada bedanya. Nomor 12, perhatikan gambar di atas. Satu sel induk terbagi 2 sitoplasma, ada 9 sel. Sudah tahap akhir ini. Tahap akhir berarti yang keempat, PMATT, telomasi. Yang nomor 13, crossing over. Crossing over itu di meiosis. Crossing over itu di awal-awal. Ingat, berarti meiosis pertama. Yang pertama itu P, berarti profase 1. Pembelahan sel terjadi untuk hal bahwa ini kecuali apa? Perbaikan benar, reproduksi benar, penggandaan tidak, memperbanyak bukan menggandakan ya istilahnya. Ya, pertumbuhan benar. Berarti semakin banyak yang dibelah itu berarti di situ ada pertumbuhan. Makanya kalau tulang bisa memanjang, berat badan tinggi sehingga tinggi, akhirnya selnya juga banyak. Itu fungsi dari pembelahan. DNA yang terstruktur mirip dengan dan terdapat pada nukleus tersebut adalah itu ada di kromosom. Tahapan pembelahan sel di mana kromosom berjejer pada bidang pembelahan, berarti berada di tengah. Yang ketiga itu berarti PMA. Yang kedua itu metafase. Anafase itu adalah yang ketiga, PMA. Anafase itu sudah membelah. Yang satu ini proses awal membelah, yang kedua di tengah, yang ketiga kromosomnya benar tutup, yang keempat itu sudah mau terbelah. 18, proses pembelahan sel di kromosom homolog pada bidang protein. Jadi kromosom homolog itu terbentuk pada meiosis pertama, sudah terbentuk. Ini kromosomnya itu homolog itu di tengah, berarti di sini itu sudah yang tahapnya kedua. Di tengah itu meta, berarti kemudian ini adalah masing-masing kromosom sudah di tengah, kuator, kemudian memisah berlawanan sebenarnya. Proses itu dari ciri-ciri dari anafase yang ke anafase yang pertama. Ini ekuator dari homolog itu dua gini ya, kemudian homolog memisah jadi satu-satu. Biasanya kan satu-satu gini, jajar ini satu-satu, ekuator memisah. Itu anafase 1. 19, pembelahan berlangsung 2 kali karena tersusun mitosis apa? Ini contoh mitosis terjadi pada sel tubuh benar, jumlah kromosom sel anak kan separuh salah, itu benar. Kemudian jumlah kromosom anak sama dengan kromosom induknya benar, 1 dan 3 dan benar jawabannya B. Nomor 4, terjadi dalam pembentukan sel kelamin, itu meiosis. Pembelahan berlangsung 2 kali, itu meiosis. Terakhir, proses pembelahan mitosis terjadi pada pembentukan sel kulit kita yang terbuka itu. Jadi karena tubuh kita itu kebanyakan adalah pembelahannya secara mitosis. Oke, selanjutnya yang kedua tentang organ reproduksinya. Organ reproduksi. Organ yang tidak termasuk sistem reproduksi pria apa? Kantung kemih itu sistem ekskresi, mengeluarkan apa? Urin. Bagian testis yang berperan dalam produksi sperma apa? Dan hormon. Itu tubulus semiferus. Ya. Kemudian organ yang berfungsi menyimpan sperma sementara dan organ fungsi apa nih? Ini epididymis sama skrotum ya. Berarti jawabannya epididymis itu di nomor 3 ini, skrotum ini yang nomor 2.
Jadi 3 dan 2. Nomor 4, pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatozoa dan spermatozoa. Spermatogonium itu sifat diploid, spermatozoa itu haploid. Gonium itu awalnya masih 2 diploid 2N, sedangkan spermatozoa itu hasil pembelahannya hanya ada 4 itu masing-masing adalah haploid. Nomor 5, label yang benar gambar spermatogenesis yaitu benar ini adalah 1 itu spermatogonium benar. Nomor 4 ini adalah spermatid. Ini adalah sperma nomor 5. Selanjutnya, alat reproduksi wanita terdiri atas vagina, ovarium, tuba fallopi dan seterusnya. Seterusnya dibentuk sampai menjadi embrio secara berurutan dimulai dari awalnya yaitu ovarium sebagai tempat pembelahannya, oosit, kemudian dilepaskan ke tuba fallopi, baru dinempel di uterus dari 2, 3, 4. Nomor 7, uterus merupakan organ wanita yang bisa untuk apa? Uterus itu rahim apa? Ya, dia tempat tumbuhnya embrio. Jadi embrio itu nempel di rahim akan tumbuh di situ. Ovarium adalah tempat terjadinya apa? Ovarium itu tempat terjadinya pematangan ovum. 9, pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah 1 ovum dan 3 badan polar, karena setiap kali pembelahan ada 4. Nah, yang 3 ini tidak bisa jadi telur, yang 1 ini bisa jadi sehingga makanya setiap kali ovulasi wanita hanya satu sel telur yang dikeluarkan. Perhatikan organ reproduksi wanita berikut ini hasil fertilisasi antara sperma dan ovum. Kita cek, zigot tersebut akan tumbuh dan berkembang. Zigot itu tumbuh di mana? Di bagian rahim. Rahim nomor berapa? Nomor 3. Selanjutnya nomor 11, perhatikan gambar berikut ini. Proses ovulasinya berada di mana? Ovulasi dan pembuahan terjadi di mana? Ovulasi itu tempat keluarnya telur berarti di Y ini, ovarium. Pembuahan di tuba fallopi W, berarti Y dan B. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Fungsi yang ditunjukkan oleh nomor 2 ini apa? Nomor 2 itu adalah testis, yaitu menghasilkan sperma. 13, hubungan yang tepat antara organ reproduksi fungsinya pada gambar di bawah ini adalah untuk 1 itu adalah ovida sebagai tempat fertilasi. Nomor 2 itu ovarium, tempat pematangan sel telur. 3 itu uterus atau rahim, penempelnya zigot. Nomor 4 itu adalah mulut rahim, itu cervix. Nah, nomor 5 ini adalah vagina. Nomor 14, perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang tepat mengenai produksi progesteron dengan ketebalan rahim. Kita cek gambarnya. Ini progesteron itu yang warnanya biru ya. Jadi kalau progesteron itu akan meningkat seiring menebalnya, kemudian akan meningkat seiring dengan tebalnya dinding rahim. Berarti jawabannya B, yang biru ini. Ini menebal dinding rahimnya, progesteron juga akan meningkat. Terus ini. Nomor 15, cairan semen yang keluar dari kelamin laki-laki mengandung. Nah,
banyak sekali. Ada nggak hanya sperma saja, sperma, cairan kelenjar semen, cairan kelenjar prostat, dan cairan kelenjar. Nomor 16, perhatikan gambar berikut. Proses spermatogenesis mengatur suhu adalah bagian ini adalah apa? Kalau mengatur suhu itu skrotum nomor 1 ini. Kemudian pembentukan spermatogenesis itu ada di testis 2, jadi 2 dan 1. Yang nomor 17, hasil akhir dari proses oogenesis adalah 1 ovum pastinya dan 3 badan kolam. Hanya 1 ovum saja. Masa pubertas pada perempuan terjadi pada usia 19 tahun. Masa tersebut seorang perempuan mulai mengalami menstruasi. Menstruasi itu apa? Jadi dinding rahimnya itu menurut tadi awalnya tebal. Nah, setelah masuk menstruasi itu yang ketebal itu kembali keadaan semula. Berarti yang tebal itu akan mengukuh. Mulai produksi estrogen yang memacu produksi ovum. Kemudian nomor 19, janin atau bayi yang terdapat di dalam rahim akan dilindungi dari goncangan itu oleh apa? Air ketuban. Nah, ini adalah air ketuban. Air ketuban itu adalah yang atau amnion itu yang akan melindungi bayi dari goncangan. Jadi kalau air ketubannya udah pecah itu bayi sudah nggak aman lagi di rahim, dia harus dikeluar karena nggak ada pelindungnya. Yang terakhir, janin yang terdapat di dalam rahim ibu memperoleh makanan dari mana? Ya melalui plasenta dan tali pusat yang tadi di sini. Dia melalui difusi langsung. Di plasenta masuk ke tali pusat, baru masuk ke perutnya si bayi melalui bagian ini dulu. Oke, yang terakhir kita belajar tentang kelainannya, kesehatan organ reproduksi. Pertanyaan yang pertama, penyakit sistem reproduksi oleh bakteri, yaitu sifilis dan gonorrhea. Herpes itu virus, vulvogenitis, sifilis itu juga virus, herpes yang itu virus. Jadi sorry, vulvogenitis ini adalah virus. Jadi yang bakteri saja yang gejala gaya menyakitkan penyakit herpes genital. Jadi herpes itu ada di titik putih cairan yang melepuh gitu ya, dan itu gatal dan panas biasanya. Nomor 3, pernyataan yang merupakan indikasi seorang terjadi penyakitnya AIDS. AIDS itu adalah penyakit menurunnya kekebalan tubuh, berarti hubungannya sama kekebalan tubuhnya menurun kesehatannya. Seorang laki-laki menderita penyakit kelamin, sering mengeluarkan nanah melalui penisnya dan menyebabkan bakteri, berarti di sini adalah kencing nanah, yaitu gonorrhea. Seorang pasien menderita penyakit dan sistem reproduksi yang ditandai dengan keputihan pada Amis, berarti ini adalah vaginosis bakterial. Seorang pria mengalami gangguan pada sistem reproduksi ditandai dengan pembesaran kelenjar prostat, berarti punya prostat, jadi prostatitis. Cara menjaga reproduksi yaitu dengan apa? Nah, yaitu dengan cara menggunakan pakaian dalam yang ini kecuali ya, jangan kita menggunakan pakaian yang dalam yang ketat atau tidak sintetik. Itu akan bisa menyebabkan bakteri tumbuh sehingga mungkin nanti muncul jamur atau lain sebagainya. Kemudian 8, menjaga organ kelamin laki-laki, yaitu dianjurkan kita untuk sunat ya, apalagi untuk laki-laki, untuk kesehatan juga. Kemudian untuk cara menjaga kebersihan reproduksi ini juga adalah sama nomor 9 tadi. Itu hal tepat untuk organisasi reproduksi perempuan, yaitu jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Pembalut itu bisa diganti dalam waktu tertentu, jangan terlalu lama, karena itu juga nanti bisa tumbuh karena lembab muncul jamur. Itu saja untuk pembahasan soal plastik.
9 tentang sistem reproduksi. Kita bertemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.